Halo teman-teman kerja dan karyawan yang hadir pada hari ini, yaitu untuk belajar dan mengenal pneumatik yang sering kita dengar dan kita lihat. Di dalam pengenalan ini, saya akan membahas beberapa bagian, antara lain bagian dari pneumatik dan apa itu pneumatik. 3. Konstruksi silinder atau pneumatik. 4. Contoh penggunaan pneumatik. 5. Keuntungan penggunaan pneumatik. 6. Kerugian, kelemahan menggunakan pneumatik. 7. Bagaimana perawatan pneumatik. Nah, dalam slide 3 ini, di sana ada gambar pneumatik. Nah, kita lanjut, ada di slide 4. Tentunya teman-teman sering mendengar, bahkan pernah melihat pneumatik. Sebenarnya, apa itu pneumatik? Ada yang tahu? Oke, jadi ini artinya. Jadi, apa itu pneumatik? Pneumatik adalah sebuah sistem penggerak yang menggunakan tekanan udara sebagai tenaga penggeraknya. Mari kita lanjutkan, teman-teman. Coba lihat, ada gambar sebuah konstruksi silinder atau pneumatik. Coba lihat, ada keterangan 1-5. Oke, jadi konstruksi silinder atau pneumatik. Silakan teman-teman lihat pada gambar 1.1. Ini salah satu contoh konstruksi silinder kerja tunggal. Pada poin 1-5 menerangkan bagian-bagian dari isi di dalam suatu silinder. Nah, kita lanjut. Pada slide 6 digunakan di mana saja pneumatik itu. Nah, coba perhatikan pada slide tersebut. Tentunya teman-teman sudah pernah melihat mesin bor tangan. Ini adalah salah satu alat kerja atau bor tangan yang menggunakan udara sebagai penggerak putaran, yang juga dikategorikan sebagai pneumatik juga, dan masih banyak contoh. Ini adalah bagian contoh kecil. Selanjutnya, digunakan di mana saja pneumatik itu. Di dalam konstruksi mesin, pneumatik selalu dibutuhkan sesuai fungsinya. Misalnya, seperti pada gambar slide 7. Teman-teman perhatikan, ada sebuah mesin robot dirancang untuk mengangkat dengan cara menjepit sebuah kemasan. Tentunya teman-teman tidak asing lagi ini. Ini adalah suatu contoh di mesin palletizer di sorting packing. Nah, untuk selanjutnya, digunakan di mana saja pneumatik itu. Pada slide 8 ini, sama halnya penggunaan dan berbeda fungsinya, yaitu digunakan sebagai alat tenaga dorong. Nah, tentunya teman-teman tidak asing lagi. Di sana ada sebuah sorting line, ya kan? Ini ada 2 piston atau pneumatik yang fungsinya untuk mendorong tile pada saat proses seleksi. Oke, jadi pneumatik itu paling banyak digunakan sebagai alat penggerak, alat pendorong, dan lain sebagainya. Lalu pada slide 9 ini digunakan di mana saja pneumatik. Ada sebuah gambar pneumatik silinder menunjukkan di mana sebuah silinder pneumatik dipakai untuk mendorong dan mengeluarkan benda kerja dari tempat penyimpanan benda kerja, dan aplikasinya sangat banyak sekali. Ini adalah bagian kecil saja. Nah, untuk selanjutnya, ini masih digunakan di mana saja pneumatik itu. Pada slide 10, teman-teman perhatikan, apakah sudah pernah melihat gambar box? Ini adalah penggunaan pneumatik
yang berfungsi untuk buka dan tutup secara otomatis. Dan kenapa dirancang seperti ini? Untuk mempermudah pengendalian jarak jauh. Tentunya yang sudah terintegrasi dengan sebuah sistem otomatisasi. Setelah kita membahas digunakan di mana saja pneumatik itu. Nah, coba teman-teman lihat pada slide 11. Lalu, apa keuntungan menggunakan pneumatik? Adalah ketersediaan yang tak terbatas. Udara tersedia di dalam sekitar kita dalam jumlah yang tak terbatas di sepanjang waktu dan tempat, dan mudah disalurkan. Udara mudah disalurkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain melalui pipa yang kecil, panjang dan berliku. Fleksibilitasnya temperatur. Udara dapat fleksibel digunakan pada berbagai temperatur yang diperlukan dan dirancang untuk keadaan tertentu. Bahkan dalam kondisi agak ekstrim, maka udara masih dapat bekerja. Kita sudah membicarakan keuntungan dari pneumatik. Pada slide 12, di dalam penggunaan pneumatik tentunya ada kelebihan dan kelemahan. Lalu, apa kelemahan dan kekurangannya? Yaitu memerlukan instalasi dan peralatan untuk menghasilkan udara bertekanan. Dan udara harus dipersiapkan secara baik sehingga memenuhi syarat tertentu. Misalnya, udara harus kering dan bersih serta mengandung pelumas yang diperlukan untuk peralatan pneumatik. Oleh karena itu, memerlukan peralatan yang relatif mahal seperti kompresor, di sana ada penyaring udara, ada tabung pelumas, ada pengering atau hand dryer, dan regulator, dan lain-lainnya. Dan kelemahannya, mudah terjadi kebocoran. Salah satu sifat udara bertekanan adalah ingin selalu menempati ruang yang kosong, dan tekanan udara susah dipertahankan dalam waktu bekerja. Nah, kira-kira tersebut agar kebocoran dapat ditekan seminimal mungkin. Setelah kita mempelajari dan mengenal pneumatik, maka pada bagian akhir dari pembahasan yang sudah teman-teman ketahui tentang basic pneumatik, sudah menjadi kewajiban dalam perawatan penggunaan sistem pneumatik agar selalu menjaga kebersihan udara, membersihkan filter udara untuk terhindar dari masuknya debu, mencegah masuknya fluida cair seperti air atau water, dan operasional dalam temperatur rendah